Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi dipesan oleh surat Al-Hasyr itu supaya kita semuanya itu sekarang ini di dunia itu betul-betul serius, sungguh-sungguh. Serius apa? Serius, sungguh-sungguh ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Pertanyaannya, masa yang akan datang itu ada apa? Ada perubahan. Kita semuanya itu nanti akan berubah pada masa-masa yang akan datang. Di dunia itu tidak ada yang tetap. Yang tetap itu semuanya berubah. Umur kita ya berubah, anak kita ya berubah, keadaan fisik kita juga berubah, semuanya juga berubah. Tetapi pesan moral yang utama, ya, orang yang beriman itu disuruh takwa kepada Allah. Terus takwa kepada Allah itu dihubungkan dengan persiapan menghadapi masa yang akan datang. Masa yang akan datang oleh para ahli tafsir maksudnya yaitu kita akan pindah dari dunia ke alam yang berbeda. Bergilir saudara kita, berganti-ganti. Nah itu loh, makanya harus ada persiapan, yaitu kita tidak membawa apa-apa, tapi akan membawa amal perbuatan kita masing-masing. Apa hubungannya dengan syafaat? Nah ini nanti jangan didhawuhi Nabi kita Muhammad SAW lewat hadisnya, saya yang membacakan. Hubungannya dengan syafaat itu adalah urut-urutannya, ya. Orang itu dapat kebaikan dari amalnya sendiri. Saya, panjenengan, kita semuanya, sahabat kita, teman kita, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dia berbuat baik maka dapat kebaikan. Naudzubillah, kalau dia berbuat tidak baik maka kembali kepada dirinya sendiri-sendiri. Nah, di dunia ini masih belum terasa, balasannya belum sekarang, tapi besok. Untuk itu tahap awal maka orang ada berkewajiban apa? Ngumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Itu jenengan kalau ditanya enak mana itu tadi mendengar suara as-salatu khairum minan naum. Enak mana ke masjid dibandingkan tidur lagi? Jawabannya
Kalau saya main jawab ke masjid, goro berarti. Enaknya enak tidur. Tapi mengapa tidak begitu? Nah itu tadi. Mumpung kita ini masih sehat, masih bergas, mempersiapkan diri dalam iman kita menghadapi hari yang akan datang. Orang nggak percaya urusannya orang itu, silakan aja. Kita percaya. Jadi tahap awal itu. Tahap yang kedua, orang itu dapat kebaikan, orangnya masih hidup, sudah tidak bisa ke masjid, sudah tidak bisa ikut puasa, sudah tidak bisa ikut sholat tarawih, itu kalau Ramadan ya, sudah tidak bisa menghadiri majelis taklim, tapi masih hidup, diinfus ya, disonde kalau makan, tapi masih bisa ngomong. Besok Pak Ustadz kalau sudah begitu dapat kebaikan dari mana? Wasiat. Ya nggak bisa kemana-mana sudah diinfus, sudah disonde, sudah di ICU. Nah, pakai bahasanya Pak Dokter di ICU. Ya, ini banyak ini sekarang orang di ICU. Nah kita masih sehat, diberi Allah ya sehat. Wasiat kalau sudah begitu. Tahapan yang ketiga, orang udah mati. Nah, dapat kebaikan dari mana? Yang sudah diterangkan di mana-mana. Sedekah jariyah. Yang kedua apa itu? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu bermanfaat itu tidak harus menunggu khatamnya kitab ini. Banyak masjid-masjid sudah banyak menggelar pengajian, masjid taklim di mana-mana ya. Ada yang hadir sampai 200. Hari Rabu ketiga kemarin setelah Idul Adha di Sidoarjo saya membagi kitab tauhid sebanyak 200 kitab. 1 jam habis. Udah banyak ndak kumanan. Saya pesan lagi 100 hari ini dikirim ke rumah saya, nanti tak bagi lagi. Mengapa kok begitu cepat habisnya? Karena gratis. Semua duit dikasih jamaah Pak, diberi jamaah. Ustaz katanya mau bagi kita, nggih, monggo tak kasih duit, dikasih semuanya. Ya. Jadi kalau orang sudah wafat dalam iman kita, menurut dawuhnya Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah dapat kebaikan dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak harus tanah kaplingan saja, apa saja termasuk jariyah kitab itu. Saya motivasi untuk menjariahkan kitab jariyah Quran. 300 dibelikan jamaah habis ya, tapi yang 100 belum saya bagi, nanti hari Rabu ketiga. Yang kedua adalah tadi saya katakan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah yang ketiga adalah waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh. Orang itu berantai Pak, dari orang tua ke kita, dari kita ke anak kita, dari anak kita ke cucu kita. Betul ya Pak ya? Nah, hari gini, pagi-pagi hari ini ya, kita kumpul di masjid sekian banyaknya orang. Jika orang tua kita itu sudah wafat, enggak tahu anak kita jam sekian ini ngapain. Oh ternyata di masjid mendoakan orang tuanya. Nah, itu. Mereka dapat kebaikan orang tua kita? Halo? Dapat dong, percaya sama dawuhnya Nabi. Nanti 50 tahun yang akan datang ketika kita sudah tidak ada, sampai enggak 50 tahun yang akan datang? Ini kelihatannya enggak sampai 50 tahun ini kelihatannya. Itu ganti anak-anak kita itu yang soleh-solihah tadi mendoakan kita. Wah, berantai ya. Anak yang soleh itu Pak, Bu, putranya panjenengan, anak saya
itu kekayaan orang tua dunia akhirat. Betul? Kalau tanah kaplingan, kekayaan apa itu? Dunia akhirat apa dunia saja? Kalau duit bertumpuk-tumpuk, itu kekayaan dunia akhirat tah dunia saja? Dunia saja. Anak yang soleh? Kekayaan dunia akhirat. Ya, lebih senang duit yang bertumpuk-tumpuk apa anak yang soleh? Dua-duanya. Itu jenenge milih naik ya. Ya, mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, anak cucu kita, anak saya dijadikan Allah menjadi anak yang soleh-solehah. Terakhir, kalau tadi saya sebutkan, pertama amal sendiri, yang kedua wasiat, yang ketiga itu adalah 3 komponen tadi. Kita masih dapat kiriman kebaikan menurut dawuhnya Nabi. Terakhir, sudah selesai semuanya, dunia sudah berakhir. Inilah yang namanya syafaat. Nah, nanti jenengan habis ngaji ini insya Allah bisa menerangkan ke teman, ke tetangga, ke family. Oh, ternyata syafaat itu gini. Nah, satu syafaat itu. Apa sih bahasa Indonesianya syafaat itu? Paling gampang bahasanya rakyat itu pertolongan. Tetapi kalau mundur di kitab ini, panjangan baca kitab ini, Riddul Witri, kebalikannya ganjil. Asyaf'u itu adalah Riddul Witri, kebalikannya ganjil. Kalau ganjil itu witir, kalau genap itu apa? Syafaat. Asyaf'u tadi. Loh Pak Ustaz, syafaat kok maknanya genap? Ada orang lain yang menggenapkan amal kita. Panjenengan dan saya itu dibantu sama orang lain lagi. Nah, siapa orang lain? Nah, nanti dibahas. Syafaat itu di situ itu sudah banyak dibahas orang. Tapi karena ini urut-urutannya, saya ditanya apa judulnya, yang bahas syafaat saja. Wes, itu maknanya syafaat itu kebalikannya ganjil, artinya genap. Maksudnya ada orang lain yang menggenapkan amal kita. Tadi tak urut Pak ya. Pertama amalnya sendiri, yang kedua wasiat, yang ketiga dari 3 tadi salah satunya doanya anak yang soleh. Terakhir kalau sudah selesai meninggal dunia semuanya, tidak ada orang hidup, itu dalam iman kita dapat apa? Syafaat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebenarnya syafaat itu miliknya siapa? Nah itu, jangan tinggal milih. A, miliknya malaikat. B, miliknya Nabi. C, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah A, apakah B, apakah C? Tidak jelas. Apakah 1, apakah 2, apakah 3? Bener suruh ngaji tauhid itu ya. Apakah miliknya malaikat? 1, 2, apakah miliknya Nabi? 3, apakah miliknya Allah? 1 apa 2 apa 3? Terserah, saya bukan salah benar kok ini. Bentar saya tak minum sebentar. Dalam iman kita syafaat itu miliknya Allah. Miliknya siapa Bu? Berarti bukan miliknya Nabi dong. Jawabannya bukan. Ini loh makanya dengan kumpul ngaji itu begitu. Saya yang membacakan isinya kitab. Miliknya Allah. Bukan miliknya Nabi. Loh, lah katanya Nabi, oh nanti. Makanya ikuti aja. Jangan ngantuk ya itu. Saya ulangi, miliknya siapa tadi Bu? Allah. Dari mana Pak Ustadz kita bisa mengetahui? Nah, adik-adik yang membawa HP ada Qur'annya.
bisa dibuka. Surat Az-Zumar ayat 44. Nah, itu jenengan pedomannya di situ. Tak urut mulai dari hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu miliknya Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 44 Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un." Enak Pak kalau membaca Quran itu, ngaji seperti panjenengan itu setiap hari. Nuwun sewu, ada bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada, saya sendiri yang menerjemah. Monggo. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah. Syafaat diterjemahkan pertolongan oleh Departemen Agama dalam terjemahan Al-Quran tadi. Katakan Muhammad, itu sama dengan terangkan Muhammad bahwa syafaat itu semuanya miliknya Allah. Oh, berarti bukan miliknya Nabi, bukan miliknya malaikat, bukan miliknya wali, syekh puji, udah nggak populer. Miliknya Allah Pak. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan Muhammad, semua bentuk pertolongan syafaat itu miliknya Allah saja. Lanjut Pak, monggo. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Terus? Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Wah, bagi Allah kepemilikannya Allah itu adalah langit dan bumi dan semua dikembalikan. Lah kalau miliknya Allah itu langit dan bumi, isinya bumi miliknya siapa? Halo? Manusia miliknya siapa? Misalkan pagi-pagi ya, pas pray-pray itu tidak ada pekerjaan, hari libur. Terus di pojok masjid sana itu ada begini pagi-pagi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya ini sepertinya itu sudah menasional itu. Kalau mengumumkan orang mati harus nadanya begitu ya. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Itu kesadaran kita ini miliknya Allah. Jangan ketika meninggal saja. Gitu loh Pak. Loh Pak Ustaz, kita ini masih sehat ya, miliknya Allah. Iya. Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang yang barokah sama Allah ya. Nanti ada begini. Tapi masih lama itu ya. Di dunia itu kalau ayat tadi surat Az-Zumar miliknya Allah, di dunia ini tidak ada yang tidak terkoneksi dengan Asmaul Husna. Oh, itu bahasanya gitu itu. Apa tadi Bu? Di dunia ini tidak ada yang tidak terkoneksi dengan Asmaul Husna. Jenengan saya ini masih bisa bergerak ke sana kemari itu karena ada link, ada connect dengan Tuhan, dengan Allah, Asmaul Husna. Kalau enggak bisa. Hidup aja enggak bisa itu. Ya. Bergerak gini enggak bisa. Kalau tidak terkoneksi. Benda-benda langit, benda-benda bumi tidak akan bergerak menurut peraturan yang Allah tetapkan. Ya. Itu semuanya connect. Apa connect itu? Tersambung dengan siapa? Allah. Tapi bab 40 nanti masih lama Pak ya. 2027 mungkin sampai di situ ya. Wes, jadi kita ini sadar miliknya Allah itu, naudzubillah min dzalik, jangan ketika ada orang wafat. Enggak. Coba, ini saja Pak ya. Ini saja. Kesadaran bahwa kita ini miliknya Allah tidak terkait dengan hanya ketika ada orang meninggal, mohon maaf, ketika orang duitnya banyak, sadar miliknya Allah, dipakai yang baik-baik. Ketika orang punya jabatan, ya karena dipilih menang, kampanye ini sadar kita ini miliknya Allah. Enggak ada orang nyeleweng Pak. Itu loh masalahnya di situ ya.
Wes, supaya tidak berdele-dele. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi Pak? 44. Itu menerangkan syafaat itu miliknya Allah. Itu jenengan pegangi. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan Muhammad bahwa semua syafaat itu miliknya Allah. Lahu ma fis sama, lahu mulku samawati wal ardi. Bagi Allah kepunyaan Allah itu kerajaan langit dan bumi. Wa ilaihi tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian semua dikembalikan kepada Allah. Wes. Satu, bahwa syafaat itu miliknya Allah. Dua, yang perlu dibahas dalam kesempatan kali ini. Kemudian syafaat itu siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Terus kapan terjadinya syafaat? Terus apa syaratnya dapat syafaat? Nah ini. Berapa pertanyaan tadi Bu? Satu, apa tadi? Loh, saya ngotot-ngotot tadi ya. Satu, syafaat itu terjadi apa? Kapan? Siapa yang memiliki, kan begitu kan? Yang memberi, yang bisa, yang miliki Allah tadi. Surat Az-Zumar. Terus yang memberikan itu siapa? Nanti ini dibahas yang memberikan. Terus terjadinya kapan? Terus syaratnya apa? Nah, jenengan kalau tidak membaca kitab, kalau tidak ikut taklim, kalau tidak ikut ngaji, diskusi begini, tidak tahu. Ya, jangan-jangan hidup pulang, hidup kerja pulang, masak, ya, enggak. Hidup itu menjadi indah, rame, ngerti orang. Kita jawab, salah satunya yang bisa memberi syafaat itu adalah malaikat. Siapa Pak? Malaikat. Coba jangan lihat lagi yang ada di dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'lanallahu liman yasha'u wa yardu. Ya. Surat apa tadi Pak? An-Najm ayat 26. Ini menjelaskan tentang bahwa malaikat itu bisa memberi. Nah, cuma tidak ada keterangan bagaimana prosesnya. Kalau Nabi ada. Nanti habis ini saya terangkan, Nabi memberi. Kalau tadi hak miliknya adalah miliknya Allah, nah ini malaikat diterangkan bahwa malaikat itu bisa memberi syafaat atas izin Allah. Saya ulangi, atas izin siapa tadi Pak? Allah. Kalau diizini bisa enggak? Kalau malaikat diizini memberi syafaat bisa enggak? Kalau enggak diizini? Yes. Berikutnya, kalau Nabi diizini oleh Allah bisa memberi syafaat, bisa enggak? Kalau Nabi tidak diizini? Nah, itu nanti yang dibahas. Ya. Nah, sekarang kita bahas malaikat aja dulu. Ada bahasa Indonesianya? Monggo, Pak. Coba, itu jenengan kalau detail tadi ya, betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna, kecuali, nah ada kecualinya. Betapa banyak atau berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun, kecuali illa min ba'di ayya'lanallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, setelah Allah mengizini, diizini oleh Allah, dan setelah Allah meridhoi dan menghendaki. Oh Pak Ustadz, kalau begitu malaikat itu juga bisa memberi syafaat? Jawabannya iya, asal diizini sama Allah dan dikehendaki dan diridhoi. Pertanyaannya begini, ini rotok mikir Pak, tapi enteng-entengan. Berarti ada syafi', ada masfu'.
Saya sudah mengangkat tangan saya di atas meja 2. Syafi', masfu'. Syafi' adalah calon yang memberi, masfu' calon yang menerima. Nah, pertanyaannya, jenengan dan saya ini calon yang memberi apa menerima? Halo? Ketoke menerima ini ketoke. Tidak memenuhi syarat untuk memberi syafaat. Dalam surat An-Najm tadi yang memberi itu malaikat. Tapi atas izin Allah, mim ba'di ayyadzanallahu, setelah Allah mengizini. Ya. Ini berarti malaikat nanti bisa memberi Pak Ustaz? Bisa, atas izin siapa? Tadi syafaat miliknya siapa? Allah. Malaikat bisa diberi izin untuk memberi syafaat. Itu malaikat. Terus yang kedua, yang menerima, saya calon menerima panjenengan dan keluarga kita semuanya. Syaratnya dikehendaki Allah dan diridhoi. Nah, diridhoi ini nanti yang dibahas, Pak. Jangan-jangan saya tidak diridhoi. Nah, nanti sebentar lagi. Jangan suudzon dulu. Jangan suudzon. Masya Allah, nikmat Pak. Orang itu harus diisi itu Pak, di dalamnya itu Pak. Jangan diisi dengan dunia kesibukan kesana kemari kesana, itu boleh ya. Tapi ini spiritual, keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kalau panjenengan dan saya faham ini, ngerti ini, hidup itu semakin enak. Karena ukuran bahagia itu bukan hanya sehat saja. Ukuran bahagia itu bukan semata-mata duitnya banyak sampai sundul. Duit siapa sundul? Jadi surat An-Najm tadi memberi penjelasan kepada kita semuanya bahwa satu, malaikat itu akan bisa memberi syafaat atas izin Allah. Berarti bagi yang syafi' calon memberi. Yang kedua, masfu' calon yang menerima. Kalau begitu apa syaratnya calon yang menerima? Diizini dan diridhoi oleh Allah, dikehendaki dan diizini oleh Allah. Itu malaikat. Terus gimana prosesnya malaikat ini Pak Ustadz memberikan? Tidak ada keterangan, orang tidak boleh ngarang. Prosesnya malaikat memberi syafaat tidak ada keterangan. Kalau Nabi ada. Ini saya sekarang bahas Nabi. Itu malaikat satu tadi ya. 2, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sudah bolak-balik diterangkan di mana-mana Bu, Pak, mudah-mudahan kita besok dapat syafaatnya siapa? Nabi. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan bisa memberi syafaat? Banyak hadis. Saya ambilkan hadis yang pendek, nanti saya terangkan hadis yang panjang juga. Hadis yang pendek, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabatnya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Ini ada orang tanya sama Nabi, sahabat maksudnya, Nabi, besok itu loh orang yang beruntung memperoleh syafaat panjenengan itu siapa? Nah, nanti tak tanya, tolong dengarkan pertanyaannya Abu Hurairah kepada Nabi. Saya ulangi, Nabi, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, siapa orang yang beruntung besok di akhirat itu memperoleh syafaat engkau? Jawabannya Nabi, faqala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi menjawab gini, Pak. Oh ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Apa tadi, Pak? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari, itu orang yang akan dapat apa? Bener enggak?
Oh benar. Nah sekarang tak tanya jenengan. Harus bisa jawab semuanya. Satu, apakah kita sudah mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya? Dah, ya, harus pede, semangat gitu Bu. Udah Pak Ustadz, itu loh. Perkara salah itu nanti aja. Tapi benar. Dua, apakah lafal yang kita ucapkan la ilaha illallah itu betul-betul ikhlas dari hati kita? Jawab aja, ikhlas. Kalau saya ditanya ya ikhlas ya. Ikhlas biasa tak ikhlas seikhlas-ikhlasnya? Oh, luar biasa. Terakhir, pertanyaan yang ketiga, apa ukurannya ikhlas? Iki mikir ya. Iya Pak, di sini diterangkan panjang lebar Pak, tidak sembarangan. Saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Oh, ikhlas. Apa ukurannya? Mengukur orang itu ikhlas itu apa? Saya kok bisa ngomong saya ini ikhlas, jenengan kok bisa menyampaikan ikhlas? Gampang Pak ukurannya. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu keluar dari lisan kita, dalam keyakinan kita ucapkan dengan ikhlas. Ukurannya ikhlas, saya belajar tauhid, mengetahui ini syirik ditinggal, ini syirik ditinggal, ini syirik ditinggal, ini syirik ditinggal. Kalau semuanya syirik itu tidak dikerjakan dan ditinggal, yang tersisa apanya? Tauhidnya. Lah caranya mengetahui tauhid dan mengetahui syirik gimana Pak? Caranya mengetahui? Ndak jenengan dan saya itu loh. Saya itu kepengen tahu mana perbuatan ucapan yang mengarah kepada tauhid dan mana perbuatan dan ucapan yang mengarah kepada syirik. Untuk mengetahui itu caranya gimana? Tidur saja di rumah bisa mengetahui begitu? WA-an saja bisa mengetahui begitu? Enggak, caranya buka kitab. Enggak bisa Pak Ustadz, ikut ngaji. Betul Pak ya? Kalau enggak ikut ngaji, enggak diterangkan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, enggak tahu. Saya di masjid ini sudah dapat 15 judul atau 16 judul dari 67 judul yang ada di dalam kitab ini. Dan sudah saya terangkan di mana-mana. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, siapa yang akan beruntung memperoleh syafaat engkau? Man as'adun nasi bi syafaatika ya Rasulullah? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang melafalkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Jadi ukurannya ikhlas, mengetahui ini tauhid, dipakai, dipedomani. Ini menguatkan iman, dipakai, dipedomani. Ini merusak iman, tinggal. Tak kasih contoh, sudah diterangkan. Halo? Setuju nggak diberi contoh? Setuju. Ya, mohon maaf ini. Loh Mas, semen kok pakai gelang itu untuk apa? Enggak Pak, ini aksesoris saja kok. Ini diwarisan dari bapak saya. Ada jamnya ini kecil di sini Pak. Boleh dipakai? Merusak tauhid apa enggak? Enggak. Tapi ketika ditanya begini, loh Mas kok pakai gelang itu? Loh ini enggak sembarangan ini Pak. Ini sudah dicoba japu. Saya kalau enggak pakai ini itu hampir setiap hari belai. Ini yang bisa menolak belainya Allah, musibahnya Allah. Saya tanya yang kedua tadi,
Itu kira-kira pikiran tauhid apa pikiran syirik? Itu terus diteruskan dipakai apa dibuang kira-kira? Ini loh yang saya maksudkan itu. Contoh yang kedua, Bu, Pak katanya mau pindah rumah, nggih. Nah terus sebentar saya mau cari hari itu. Lahir saya kan Jumat Pahing, istri saya Rebo Pon. Jumat Pahing sama Rebo Pon itu kan 48. Rumah saya menghadap ke timur, makanya saya harus nanti cari hari yang baik. Terus membawa benda dan barang ini tinggalannya orang tua zaman dulu. Kalau enggak nanti ada saja rezekinya itu nanti enggak lancar. Itu tauhid apa syirik? Ada enggak orang begitu kira-kira? Orangnya ikut ngaji? Nah. Ya Allah, inilah bukan karangan saya Bu, ini Bu saya nggak boleh ngarang. Ulama aja nggak boleh ngarang kok. Karena kewenangan untuk menerangkan agama itu hanya ada pada diri Nabi. Sampai pada sahabat, sampai pada tabi'in, sampai pada tabi'in, sampai pada para ulama ada di dalam kitab disampaikan kepada panjenengan. Jadi keikhlasannya mengucapkan la ilaha illallah diukur dengan cara orang itu mengerti ini syirik, ini syirik, ini syirik. Caranya mengetahui belajar, kalau tidak bisa belajar sendiri ikut pengajian, kalau malas datang ke masjid ikut di YouTube. Tapi YouTube nggak bisa tanya sama ustadznya. Betul Pak ya? Ini dapat silaturahim, dapat sholat subuh berjamaah. Syukur nanti kalau suruh bisa menambahi sholat suruh. Dan jangan lupa habis ini dapat rawon. Berawon temenan enggak ya kata. Masya Allah, menambah stamina. Itu caranya orang Islam itu. Nah, sekarang saya sebutkan kalau Nabi sudah menyebutkan kayak begitu, ya, orang yang beruntung itu memperoleh syafaatnya Nabi itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti orang yang jauh dari perbuatan apa? Syirik. 1, 2. Nabi sendiri dawuh begini Pak. Ini sekian banyaknya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang datang pengajian. Kalau hari ini Allah itu mengutus malaikat terus menyampaikan berita kepada kita semuanya, tapi itu tidak mungkin ya. Terus jenengan dan saya itu diberi 1 poin doa. Pak Bu, hari ini jam ini berdoalah kepada Allah, Anda akan dikabulkan. Mesti doanya beda-beda kan? Halo? Beda-beda. Nabi juga begitu. Nabi pernah dawuh likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu akan diberi oleh Allah doa yang sangat istimewa. Saya ulangi, tiap-tiap nabi diberi oleh Allah doa yang sangat istimewa. Fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu, tapi tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang istimewa itu tadi. Nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini, semuanya sudah diberi oleh Allah. Tapi semua nabi-nabi yang diberi jatah 1 doa oleh Allah itu sudah digunakan. Milik Nabi Muhammad belum digunakan sama sekali. Wa inni, dan saya Muhammad ihtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Nah, ada kalimat syafaat tadi. Saya Muhammad, Nabi, kata Rasulullah, doa yang sangat istimewa itu masih saya simpen, belum saya pakai. Ya, besok di akhirat doa yang saya istimewa itu akan saya mohonkan kepada Allah agar umatku dapat syafaat dari aku. Jadi Nabi itu diberi 1 doa yang sangat istimewa, kalau digunakan langsung diijabah sama Allah. Tapi sampai Rasulullah wafat belum pernah dipakai. Kapan memakainya? Besok ketika sudah di akhirat. Dipakai untuk apa? Dimohonkan kepada Allah
agar Nabi diberi kewenangan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Terusnya hadis, wahiyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan syafaatku itu insya Allah akan diterima oleh umatku, siapa saja yang mati tidak membawa dosa syirik. Kalau dosa yang lain-lain, dosa selain syirik ada kemungkinan masih diampuni, tapi kalau dosa syirik harga mati tidak bisa, Pak. Jangan tanya Pak Ustadz, Pak Kiai mana saja jawabannya sama. Makanya pumpung kita ini belum mati, istighfar kalau pernah berbuat apa? Syirik. Syirik itu dosa besar, paling nomor 1. Mengapa? Coba bertanya, mengapa syirik itu kok dosa besar? Jawabannya, menyekutukan Allah. Mengapa menyekutukan Allah itu kok dosa besar? Jawabannya, syirik. Bulat ya. Jawabnya gini, Bu. Saya hampir tiap ngaji ngomong gini, Pak, nuwun sewu, dosa mencuri, yang dicuri itu duitnya manusia apa duitnya Allah? Paling APBD, APBN, proyek ini, proyek itu kan begitu kan? 2, naudzubillah min dzalik, orang berzina, yang dizina itu Allah apa manusia? Manusia. Dosa membunuh, yang dibunuh itu Allah apa manusia? Tapi kalau dosa syirik, yang disyirikkan siapa? Allah. Loh, gitu loh jawabannya. Dalam bahasa hadis, karena syirik itu haknya Allah, ibadah itu haknya Allah, maka orang tidak boleh syirik. Siapa yang syirik kepada Allah itu menyangkut haknya Allah. Kalau mencuri, yang dicuri duitnya manusia. Kalau membunuh, yang dibunuh manusia. Naudzubillah min dzalik. Kalau berzina, yang dizinai manusia. Tapi kalau syirik itu Allah marah. Nah, jadi hadis yang kedua tadi, Nabi Muhammad masih menyimpan satu doa yang belum pernah dipakai, besok di akhirat dipakai oleh Nabi untuk memohon kepada Allah agar umatnya memperoleh apa tadi? Syafaat. Tapi syaratnya kata Nabi, siapa saja yang mati tidak membawa dosa syirik. Itu bukan karangan saya, kewenangannya Nabi dari Allah. 3 dari mana? 3 dari keterangannya Nabi tadi ya. Pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah tadi Pak ya. Yang kedua, doa yang sangat istimewa belum dipakai sama Nabi besok di akhirat. Yang ketiga, nah ini Pak agak panjang, tapi tak ringkas saja. Daripada kikil itu kalau dimakan pas dingin kan tidak enak toh. Enak anget-angetan. Saya lanjut Pak, Bu ya. Ada syafaatul uzma, syafaatul kubra yang paling besar kepada seluruh umat manusia. Ketika sudah selesai semuanya, hadisnya panjang, 1 halaman sendiri, saya tidak hafal ya. Nabi Muhammad SAW bercerita, orang-orang itu datang kepada Nabi Adam. Kenapa kok datang Nabi Adam? Nabi Adam adalah orang pertama kali, manusia pertama kali diciptakan langsung dari Allah, tidak pakai perantara bapak, tidak pakai perantara ibu. Benar nggak Pak? Supaya Nabi Adam menghadap Allah, minta kepada Allah supaya diberi kewenangan syafaat untuk seluruh manusia. Nabi Adam tidak mau menghadap Allah di akhirat, itu malu. Karena Nabi Adam punya salah. Apa Pak salahnya Nabi Adam Pak kepada Allah yang panjenengan ketahui? Makan? Wes, dipending, tidak mau. Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mau, malu menghadap Allah pada hari akhirat. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Kok malu kepada Allah? Tapi jangan salah paham Pak, bukan karena anaknya kafir. Naudzubillah min dzalik.
putranya kafir, ditenggelamkan sama Allah, masih diakui sebagai keluarga. Itu yang tidak boleh. Innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholeh, itu perbuatannya tidak baik. Perkara dia kafir itu sudah bukan urusannya Nabi Nuh, tapi perkara dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, itu masih diakui sebagai keluarga. Itu yang tidak boleh. Dalam tauhid, dalam iman kita, seorang bapak, seorang ibu punya anak A, B, C, D, kalau ada yang kafir maka itu bukan keluarga. Halo? Walaupun satu apa? Satu kakak. Ngerti maksudnya? Itu anakku. Iya. Tapi kalau sudah kafir, keluar dari syariat, itu sudah bukan keluarga. Itu kesalahannya Nabi Nuh, masih diakui anaknya. Ya memang anak biologis, iya anaknya kandung, tapi secara iman ideologis tidak. Gini Pak ya, apa betul ciri-ciri biologis itu dari orang tuanya nurun kepada anaknya? Halo? Ini bukan ilmu saya ini. Mungkin enggak kalau bapaknya keriting, anaknya juga keriting? Ya, mungkin aja toh kan begitu ya. Itu keturunan dari siapa? Bapaknya. Keturunan dari ibunya. Mungkin enggak? Biologis, fisik itu nurun dari orang tua ke anak. Tapi ideologis, keyakinan hidup bisa nurun dari orang tua kepada anak? Tidak bisa, tidak secara otomatis. Yang otomatis itu biologis tadi. Tapi yang ideologis, keyakinan, keimanan tidak. Harus dididik, harus diajari, harus ditunjukkan. Ya, Nabi sendiri mendidik putranya. Wes, Nabi siapa tadi? Yang tidak mau, yang kedua tadi? No. Nabi Nuh menyuruh datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mau, malu menghadap Allah besok di akhirat. Apa kesalahannya Nabi Ibrahim? Jangan bapaknya. Jawabannya? Yang nutui berhala siapa? Nabi. Terus palunya dikemanakan? Dibuang, menghilangkan jejak, apa ditaruh di berhala yang paling besar? Ketika raja-rajanya mau menyembah, lalu kok hancur semuanya, ada yang bercerita, oh Ibrahim tadi yang masuk ke sini. Ibrahim dipanggil, ditanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ini siapa itu yang menghancurkan berhala-berhala ini semuanya? Nabi Ibrahim nuding berhala yang paling apa? Ya. Ini yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantikun. Ya. Ini mungkin Pak yang paling besar ini yang berbuat itu. Padahal maksudnya itu mendidik mereka, mau begini kok disembah. Berarti Nabi Ibrahim goro apa enggak? Goro sekali saja. Itu malu besok di hadapan Allah di hari akhirat. Lah kalau setiap semester goro ya gimana ini? Loh ini serius itu Bu. Hadis itu. Oh iya di dunia bisa jaya tapi di akhirat sengsara. Kalau kita nggak iman akhirat nggak masalah. Bah kamu goro berkali-kali, banda terserah. Nabi Ibrahim sekali saja malu. Ringkasnya cerita, Nabi Ibrahim datang ke Nabi Musa, menyuruh datang Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mau. Apa kesalahannya Nabi Musa? Ada orang Bani Israel tukaran sama orang Kipti. Bani Israel ini bolonya Nabi Musa, minta tolong sama Nabi Musa untuk mengalahkan orang Kipti. Orang Kipti diapakan? Jangan dibunuh Pak. Jangan dipukul. Kalau dipukul kan pakai alat. Diapakan? Tunjuk. Mati enggak? Mati. Nabi Musa kok kuat sekali. Kenapa? Itu Mbak Mike Tyson ya. Jangan ya. Ya. Itu pakai logika. Nabi Musa itu mulai kecil diramut di mana? Di ibunya, di bapaknya, apa di kerajaan? Raja siapa?
mulai kecil. Lah kira-kira makannya anak rakyat sama anak raja itu bagus mana kira-kira? Yang penuh gizi itu anak rakyat apa anak raja? Apa kemungkinan anak rakyat itu makannya makan gratisan? Makan siang. Ya, tapi kalau anak raja nggak usah cari makan gratisan. Makanya Nabi Musa kuat, nunjak orang Kipti mati. Ada cerita tentang kekuatannya Nabi Musa di ayat yang berbeda. Lalu Nabi Musa menyuruh datang Nabi Isa juga tidak mau. Jadi deretan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak mau dan semuanya mengatakan begini, Innallaha qad ghadaba al-yawma ghadaban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu hari ini marah kepada saya yang tidak pernah marah sebelumnya. Karena mereka punya kesalahan. Kecuali Nabi Isa, saya tidak tahu. Baru Nabi Muhammad ini Pak, nabinya panjenengan, nabi kita semuanya menghadap Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad itu didhawuhi, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma, kamu ngomong kamu didengar. Wasal tu'ta, mintalah permintaanmu akan dikabulkan. Wasfa' tu syafa', mintalah supaya kamu bisa memberi syafaat. Maka Nabi Muhammad diberi izin untuk bisa menyampaikan apa? Memberikan apa? Syafaat. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa Nabi Muhammad juga iya, tapi ada syaratnya tadi. Baik syafi' maupun masfu'. Nabi Muhammad kalau tidak diizini oleh Allah, malaikat kalau tidak diizini oleh Allah nggak bisa memberi. Begitu lah, masfu, calon yang menerima seperti panjenengan dan saya oleh Nabi disyaratkan, yaitu akidahnya harus kuat, baik. Kalau sudah meninggal tidak membawa dosa apa? Syirik. Ini yang paling utama, syafaat itu di situ. Terakhir, kalau Nabi Muhammad itu menjanjikan dapat bisa memberi syafaat, berarti kita perlu serius-serius beribadah atau tidak usah serius-serius mengandalkan syafaat saja? Ya serius Pak Ustadz. Ya nek entuk lah, nek gak entuk ya. Itu ya harus serius itu. Itu benteng terakhir bagi panjenengan, bagi saya. Dapat kebaikan, mempermudah masuk surga, kemudian bisa terhindar dari siksa api neraka, itu dapat syafaatnya Nabi tadi. Saya pernah ditanya jamaah begini, Pak Ustadz, dulu saya tidak sebutkan masjidnya, tapi bukan masjid ini. Saya dulu umrah Ustadz. Oh alhamdulillah Bu. Cuma oleh pembimbingnya itu disuruh menghadap kubah hijau di Masjid Nabawi. Jangan perso, kubah hijau itu di bawahnya ada makamnya siapa? Nabi kan? Halo? Yang sudah pernah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Dari luar suruh menghadap kubah hijau. Kubah hijau itu di dalamnya itu ada makamnya Nabi, makamnya Abu Bakar, dan makamnya siapa? Sayyidina Umar. Dari luar ibu-ibu jamaah tadi menghadap ke makamnya Nabi, minta syafaat kepada Nabi. Ditanyakan saya. Nah sekarang saya tanyakan panjenengan, boleh apa tidak? Datang ke makamnya Nabi atau menghadap ke makamnya Nabi di Madinah, minta kepada Nabi supaya Nabi besok di akhirat memberi syafaat kepada orang itu, boleh apa tidak? Boleh. Loh sudah saya terangkan mulai jam 5 mau. Enggak. Saya jawab tidak Bu. Lah gimana Pak Ustadz? Sudah kadung ya zaman dulu itu. Ya istighfar itu salah, enggak ada. Tak guyoni gini. Salah sampean umroh enggak bareng saya. Nah ini guyon.
Bukan bedakan antara orang berdoa kepada Allah agar besok dapat syafaatnya Nabi dengan orang minta kepada Nabi. Beda nggak Pak? Yang betul berdoa agar besok di akhirat dapat syafaatnya Nabi, bukan minta ke siapa? Tidak ada. Nabi, saya sudah jauh-jauh datang ke sini ya, tolong dong. Tidak ngerti malah Nabi diomongin tolong dong gitu ya. Nah, Allahu a'lam. Nanti bisa dibahas berikutnya lagi ya, kalau dianggap perlu. Masih banyak ini Pak. Ini baru bab yang ke-17 dari 67. Jadi kurang berapa itu? Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.